Adik. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini akan mempelajari tentang sifat dan kelarutan pada bahan atau sifat partikel, atom, dan ion. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dengan kalian untuk mengetahui kesiapan belajar kalian terlebih dahulu. Nah, apakah kalian tahu tentang proses fotosintesis? Ya, proses fotosintesis itu terjadi di mana? Pada daun. Terjadi di daun. Daun yang lain? Ada yang tahu? Terjadi di daun. Nah, dalam proses fotosintesis itu melibatkan apa? Ada zat-zat atau partikel-partikel yang berperan di dalam proses fotosintesis. Nah, daun dari hasil fotosintesis itu menghasilkan apa, Nak? Oksigen. Menghasilkan oksigen. Oksigen berfungsi untuk apa? Gunanya untuk kehidupan kita ini apa? Untuk kasih Pak Tani itu dia menyemprot padinya itu harus menggunakan masker seperti kita ini. Harus menggunakan masker, harus menggunakan sarung tangan. Itu supaya apa? Biar tidak. Nah, pupuk-pupuknya itu mengandung zat-zat kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu semua, partikel, atom, ion, oksigen, semuanya kita akan belajar pada hari ini. Gambar emosi. Kalau Ibu tunjukkan gambar ini. Nah, siapa yang hari ini ke sekolah dalam keadaan emosi yang seperti ini? Ada? Ya. Emosinya apa ini? Emosi bahagia atau emosinya senang. Nah, kemudian ada lagi. Kalau Ibu tunjuk gambar yang ini. Nah, ada? Ada. Yang emosinya hari ini seperti ini? Ada. Yang dia sedih. Yang seperti ini. Emosinya hari ini. Saya hari ini merasa sangat marah. Marah karena apa? Ada kan? Yang hari ini datang ke sekolah dengan emosi seperti ini? Tidak ada. Atau yang ini? Kesal. Kalau tadi kan marah ya. Kalau ini kesal. Nah, kalau marah itu kan sudah memuncak, meledak-ledak. Tapi kalau kesal itu masih aku kesal hari ini. Mengenali emosi diri kalian sendiri. Emosi pada hari ini bagaimana? Apakah kalian senang atau kalian sedih atau kalian bahagia atau sedang marah atau sedang kesal? Nah, itu akan terbawa saat kalian belajar. Tidak? Ya atau ya? Ya. Akan terbawa saat sampai kalian nanti selesai pulang ke sekolah. Itu kita harus mengenali dulu. Nah, untuk itu semuanya sebelum kita belajar kita akan
handphone. Handphone ya, 1 HP untuk sama-sama kalian berdiskusi untuk mencari sumber informasi, boleh dari internet. Kemudian ibu sudah kirimkan di grup, ada ya, sudah masuk ya, di grup WA kita, di grup WA kelas video pembelajaran pada hari ini ya. Nanti silahkan dibuka videonya, silahkan kalian diskusikan. Nah, dari jawaban teman kalian, apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama Bu. Nah, oh, jadi partikel penyusun itu ada 3 ya, ada proton, elektron, dan neutron. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam. Kita lihat dulu. Jumlah proton 6, jumlah elektron 6, jumlah neutron 6. Nomor 2, nama atom oksigen, lambang O. Jumlah proton 8, jumlah elektron 8, jumlah neutron 8. Ya. Nah, untuk tugas selanjutnya, silakan kalian kerjakan berdasarkan minat kalian masing-masing. Maksudnya apa Bu minat? Kalau kalian senang menggambar, silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan ini dalam bentuk poster, boleh. Dalam bentuk infografis, boleh. Dalam bentuk mind mapping, boleh. Kalau kalian yang suka puisi, silakan kerjakan tugasnya dengan membuat puisi, ya. Kalau kalian senang menulis, boleh kalian kerjakan dengan membuat PowerPoint, ya. Atau kalau kalian yang suka video, kalian boleh secara langsung memaparkan secara langsung, kalian buat video tugasnya. Kita sepakati tugas ini dalam waktu 1 minggu. Jadi minggu depan silakan kirimkan ke Ibu, ke Japri atau ke email ya. Tugasnya ini sudah Ibu bagikan di WA grup. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan apa hari ini? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang partikel penyusun atom. Ada berapa partikel penyusunnya? Ada 3. Apa saja? 1 proton, 2 elektron, 3 neutron. Ya, ada proton, elektron, dan neutron. Kemudian banyak unsur atau atom yang ada di bumi kita ini. Contohnya apa? Seperti yang dijelaskan sama kelompok tadi, apa? Oke. Ya, kemudian Berjumlah 6. karbon. Setelah karbon ada oksigen. Kemudian apa lagi? Klorin, Ya, terus kalsium. bagaimana pembelajaran kita hari ini? Untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa? Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Bagaimana tak? Dapat berdiskusi bersama teman. Kita beri yang dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan tentang refleksi nyata yang sudah saya lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, sebelum saya melakukan pembelajaran ini, saya terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya gunakan untuk panduan saya dalam mengajar. Nah, RPP yang saya buat itu sudah di dalamnya termuat RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Setelah itu saya melakukan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas 9. Seperti biasa, diawali pertama mengucapkan salam, kemudian mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian menanyakan kehadiran murid. Setelah itu selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Nah, dengan adanya penyampaian tujuan pembelajaran ini, saya mengharapkan tahu apa sih tujuan mereka belajar hari ini, apa saja tujuannya, supaya pembelajaran pada hari ini itu akan tersampaikan dengan baik. Nah, setelah saya menyampaikan tujuan, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan ini gunanya untuk mengetahui kesiapan belajar anak-anak, sampai sejauh mana mereka sudah siap untuk belajar tentang materi ini. Nah, nanti dari pertanyaan ini saya akan mengelompokkan anak-anak tersebut kepada kelompok yang sudah paham, kemudian yang sedang, dan yang belum paham. Nah, nanti berdasarkan kelompok disinilah nanti terjadinya diferensiasi proses maupun diferensiasi konten. Sebelum memasuki pembelajaran inti, saya di sini menerapkan KSE, kesadaran diri dan pengelolaan diri, di mana saya menunjukkan beberapa gambar emosi kepada anak-anak dan menanyakan kepada anak-anak emosi seperti apa, emosi apa yang sedang anak-anak alami pada hari ini. Nah, jadi di pembelajaran itu saya menunjukkan gambar emosi. Ada emosi senang, ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi kesal. Jadi anak-anak saya ajak untuk pengelolaan diri ya. Jadi KSE pengelolaan diri, apakah emosi hari ini, apakah mereka senang? Nah, kemudian saya juga menanyakan alasannya. Senang karena apa pada hari ini? Kemudian kalau ada yang sedih karena apa? Nah, setelah itu, setelah saya menanyakan emosi kepada anak-anak, setelah anak paham, oh ternyata emosi saya pada hari ini seperti ini. Nah, kemudian saya melaksanakan teknik stop. Jadi terlihat di situ anak-anak, saya tanyakan pendapatnya setelah saya melaksanakan teknik stop ini. Bagaimana pendapat anak-anak? Dan ternyata anak-anak itu lebih fokus. Mereka menjawab, saya lebih tenang Bu, saya lebih nyaman Bu, iya Bu, lebih enak belajarnya, lebih fokus lagi. Nah, dalam pembagian kelompok ini, disinilah saya berharap munculnya KSE, keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Keterampilan berelasi ini bagaimana cara anak berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian kesadaran sosial bagaimana mereka saling bergotong royong, saling membantu, saling berkolaborasi untuk mendiskusikan jawaban mereka. Ada diferensiasi prosesnya, ada anak yang dia mau belajar dengan visual, saya kasih gambar, tabel unsur periodik, kemudian ada beberapa anak yang saya minta mereka untuk membawa handphone untuk menonton video pembelajaran. Nah, kemudian sambil yang untuk kinestetik mereka bisa langsung bergerak ke gambar itu tadi, gambar visual tadi yang tabel periodik unsur, kemudian presentasikan hasilnya. Nah, di sini adanya pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas hasil diskusi yang mereka sudah diskusikan bersama. Kemudian diferensiasi produknya, saya meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas di rumah, di mana yang mereka bisa puisi silahkan mengerjakan dengan buat puisi, kemudian
yang suka video, silahkan mereka membuat dengan video. Disitulah terjadinya diferensiasi produk. Kami menyepakati untuk memberikan waktu dalam 1 minggu. Selanjutnya, perbaikan tentu saja pembelajaran yang sudah saya lakukan ini ada yang hal-hal yang baik, ada juga hal-hal yang masih perlu perbaikan. Contohnya dalam pengelolaan waktu. Di sini saya masih merasa kurang dalam manajemen waktu karena anak-anak ternyata lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Nah, untuk kedepannya mungkin saya bisa lebih mempadatkan materi atau lebih supaya anak-anak itu lebih banyak berdiskusinya. Jadi di sini keterampilan relasi dan keterampilan kesadaran sosialnya itu lebih dapat. Dan ada beberapa anak juga yang mengatakan bahwa Bu, kelompok saya ini tidak sesuai katanya. Nah, itu juga akan menjadi perbaikan saya untuk pembelajaran saya ke depan. Kemudian yang saya dapatkan dari pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional, ternyata dengan adanya teknik stop ini akan lebih memfokuskan anak-anak. Anggapan anak-anak itu lebih baik. Bu, kami lebih tenang, Bu, kami lebih fokus belajarnya, kami lebih nyaman, dan anak-anak juga senang belajar. Mereka menggunakan media gambar, kemudian video. Anak-anak lebih menyukai itu, pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Untuk kedepannya saya juga akan lebih menggali potensi saya lagi untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang selalu berpusat kepada anak, lalu menggunakan media pembelajaran yang memanfaatkan media, memanfaatkan alat-alat atau memanfaatkan lingkungan sekitar supaya anak-anak itu lebih dapat lagi, lebih menggali potensi mereka, kemudian anak-anak menjadi lebih aktif lagi. Sekian refleksi pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.